Udah lama gue nggak ngilang. Wah, Padahal gue lagi nggak punya utang. wah, emang yang punya utang doang. Guys, mau tau nggak? Ini SUV ideal buat para budget minim. Wah, Kayak gue. Check this out. Kalau guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai jasa guys. ruha emang. Yang nonton, yang komentar, yang subscribe tuh di tuh dia tuh. Gue doain semoga selalu sehat, kaya, sukses, bahagia guys. Amin. Kecuali yang tadi kalau ngutang hilang tuh enggak. Wah. Gue lagi ada di Suzuki Dewi Sartika, di Jalan Raya Dewi Sartika. Pokoknya di daerah Cawang nih, pusat kota. Jadi yang mau datang sini gampang. Ketemu nanti sama Om Hasim ya, janjian aja, nomornya ada di deskripsi. Nanti juga kita ngobrol sih mengenai unit-unit yang benefitnya gede. Nanti kita bahas lah ya. Cuman gue mau bahas ini dulu. Inilah SUV ideal buat budget minim. Jadi kalau teman-teman cari mobil keluarga di Indonesia ya lebih tepatnya, itu biasanya dibagi dua tuh. Yang SUV ataupun MPV. Yoi. SUV biasanya ini lebih mahal dibandingkan MPV. Pasti. Walaupun konsepnya sama-sama mobil keluarga, 3 baris 7 orang penumpang. Nah, padahal perbedaannya tuh cuma ditambahin, ya dinaikin ground clearance, ditambahin beberapa add-on biar kelihatan lebih muscular, berotot, dan sporty gitu. Termasuk si ini, karena basically dia kayak R3 mungkin ya. Cuman akhirnya beberapa dirubah tampilannya biar kelihatan lebih sporty, jadilah SUV. Cuma kan kalau ngomongin SUV, buat orang-orang budget minim kayak gue lah, kalau gue nunjuk kan kesannya gue sombong ya. Yoi. Ya kayak gue lah. Kita nyari yang budget-budget minim apa ya, tapi tetap dapat SUV 3 row 3 baris gitu, 7 seater. Ya please welcome Suzuki XL7 Zeta, no debat. Asli guys, no debat. Sebenarnya bisa diperdebatkan. Bisa. KPU. Yang murah lagi apa, men? Apa? Rush. Wow. Apalagi, men? SUV. Terios. Sama wae. Itu bukan sama dua itu ya? Weh. Tapi kalau ngomongin mobil murah, ini kan berarti budget ya, budgetnya minim ya. Yang murah, berarti kan kompetitornya yang selevel ini, yang nyamannya kurang lebih sama, kayaknya cuma ini deh. Wah. Makanya kenapa ini gue bilang ini yang paling ideal nih. Pertama, idealnya kenapa? Biarpun budgetnya minim, lu tetap dapat tampilan ala SUV. Dari bagian depan lu bisa lihat mobilnya sangar. Bahkan menurut gue untuk ukuran trim terendah, mobil ini nggak kelihatan kayak varian bawah. Ini kayaknya varian-varian tinggi. Itu terbukti dari ini nih, model grillnya yang dibikin lebih glossy dengan cara dikasih krum-kruman. Bahkan sebenarnya kalau dibandingin sama yang di atas-atasnya, which is yang lebih mahal, desainnya sama, persis, beda di finishing aja. Jadi kalau yang mahal itu dibikin lebih gelap, di blackout, kalau ini dibikin lebih creamy gitu, lebih shiny dengan tambahan krum-kruman. Lampuan juga menurut gue sudah lengkap, dia sudah pakai LED seamless multi reflektor, jadi lampunya sudah terang, udah putih gitu, kekinian, ada di RL-nya, ke bagian bawah juga udah dikasih fog lamp, bahkan ke bagian bawah juga dilengkapi dengan underguard, jadi dari bagian depan aja tampilannya udah se-SUV itu. Sekarang kita ke bagian samping nih. Dengan budget minimal, teman-teman dapat tampilan SUV dari bagian samping. Ini bukan cuma tampilan aja ya, tapi yang fungsinya juga ada. Contoh, SUV kan pasti yang pertama yang kelihatan ada roof rail. Tuh. Buat tambahan roof rack, roof box. Fungsinya apa sih? Fungsinya buat gaya-gayaan. Ya itu satu. Yang kedua juga bisa buat bawa barang. Keuntungannya kalau teman-teman bisa bawa barang di atas mobil, di dalam space-nya lebih bisa dimaksimalkan untuk penumpang. Jadi ada hawa. Lu bayangin, 7 orang penumpang ditambah barang semuanya di dalam juga. Itu rebutan oksigen tuh kayaknya. Nah, yang kedua, over fender. Ini juga khas SUV. Kenapa dikasih over fender? Ya itu tadi, biar kesan, ini sih lebih ke arah estetis ya men ya. Cuman, yang fungsional adalah SUV punya ground clearance yang lebih tinggi. Makanya kakinya juga dibikin lebih proper sih menurut gue. Ini untuk ukurannya, dia pakai ukuran ring 16. Jadi segini menurut gue cukup. Walaupun ada yang bilang idealnya di 17. Ya monggo kalau mau di upsize, silakan aja. Tapi segini menurut gue udah cukup dengan tuntutan polish machining, desainnya jadi lebih kerasa atraktif lah gitu. Pengereman juga pakai cakram. Di sini juga ada lampu sen untuk di spionnya, tapi memang pelipatannya dia masih manual, men. Betul. Kunci juga dia belum pakai keyless, masih yang kunci colok. Nggak ada talang air. Nah, beginian mah nih nanti dikasih nih sama Om Hasim. Biasanya nggak usah minta juga udah dikasih sama dia. Di bawah juga ada side skirt ya yang sama kayak bagian depan, jadi suara gitu. Di bagian belakang pengereman tromol, tapi overall di bagian samping ya gagah sih. Di bagian belakang dari atas sampai ke bawah yang polos tuh cuma di bagian atasnya. Jadi di XL7 Zeta ini dia nggak dikasih rear upper spoiler. Cuman tadi gue bilang ya, talang air, spoiler belakang itu udah dilengkapin pasti sama Om Hasim. Tapi untuk pasti nanti kita tanya lah, make sure
Terus pelampuan juga secara tampilan udah lengkap, walaupun sebenarnya LED barnya dia nggak nyala, cuma bagian dalamnya aja. Tapi setidaknya secara tampilan kayak yang termahal lah, high stop lamp ada, washer ada, list chrome juga lengkap, terus ada sensor parkir walaupun nggak ada kamera ya. Tapi kalau tambahin juga bisa men ya? Bisa. Nego aja sama Om Hasim nanti lah. Terus di bawah juga dikasih underguard juga, warnanya silver jadi senada di samping sama di depan. Budget minim loh ini, budget minimal, tapi tampilannya menurut gue cukup maksimal. Gak cuma itu guys, biarpun teman-teman ngeluarin budget minimal, teman-teman tetap dapat mesin yang menurut gue cukup proper lah untuk ukuran mobil keluarga 3 baris. Dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder penggerak depan, outputnya di 105 PS, 138 Nm, which is itu berarti untuk dipakai di dalam kota, di luar kota sangat proper lah ya. Dan kalau ngomongin mesin Suzuki, secara historical, ini legend lah. Teman-teman pasti udah tahu mesinnya bandel banget. Apalagi ditambah dengan transmisi otomatis konvensional. Gue nggak usah ngambil referensi dari orang. Dari gue pribadi sendiri, otomatis konvensionalnya Yahoo. Gitu guys, walaupun teman-teman ngeluarin budget minim, tapi kayaknya setidaknya ya dari bagian luar, desain mesin, teman-teman dapat yang proper. Kita tanya masalah promonya sama Om Hasim. Gue sekalian mau minta bonus-bonusnya, ayo. Nah guys, sekarang langsung kita ngobrol sama jagoannya Dewi Sartika, Om Hasim. Halo Om. Halo juga, baik Om. Sekarang awal tahun 2025. Oke. OTR terbarunya berapa nih? Kalau untuk OTR, ini masih Enika 2024 ya Om? Oke. Kita lagi penghabisan stok nih. Oh iya, untuk masih Enika ada? 2024, masih ada Om. Memang hitungan jari, makanya cepet-cepet lah teman-teman kalau memang minat unit XL7 atau yang lain ya, all unit Suzuki, kita masih ready. Enika 2024 pastinya sangat menarik. Apa aja sih Om? Enggak, selain gua nggak mau masuk ke Zeta-nya dulu. Yang 2024 nih teman-teman mungkin banyak yang nyari mobil-mobil tahun kemarin biar benefitnya jauh lebih banyak. Ya. Pertama ini XL7 ada. XL7 ready. Kemudian R3. R3 masih ada. R3 ada. Baleno masih ada. Espresso ready. Pickup masih ada 2024. Pickup masih ready. Vitara. Ya, Vitara juga masih ada. Masih ada. Masih ada. Karena sebelumnya gue jelasin dulu, kalau dapat 2024 berarti secara cashback bisa lebih lebar gitu. Lebih bagus lah dibanding Lebih rendah lah intinya lebih ya. rendah dibanding Enika 2025. Gitu pastinya Enika 2025 kan sudah pasti ada kenaikan, diskonnya pun pasti lebih rendah. Ya betul, harganya Gitu. naik, diskonnya turun dia Betul. tuh. Kalau yang ini harganya tetap segitu, diskonnya lebih gede lagi. Pastinya. Kalau ngomongin beli mobil selain cash juga boleh kan ya? Boleh banget. Gue jarang ngomongin nih masalah beli cash. Ada orang soalnya yang komentar nih Om, katanya kalau beli cash agak dilayanin. Untuk teman-teman Om Hatum, terkait cash atau kredit tidak dibedakan. Kalau kredit gimana? Itu promo udah sama aja. Sama semua seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya apalagi Enika 2024 ya udah pasti wah banget. Iya pasti wah banget ya. Mau Maksudnya, tenor panjang ya, tenor gitu panjang kan. Mau tenor ada. panjang, mau hitungan apa namanya? DP minim gitu ya. DP minim, angsuran yang nyaman di kantong bisa banget. Ya apapun lah ya Apapun konsepnya. itu, betul. Karena kan sebenarnya kalau ngomongin simulasi kredit, ujung-ujungnya gimana caranya teman-teman dapat benefit dari DP yang terjangkau, angsuran Betul. juga yang nyaman di kantong. Betul gitu sekali, kan. betul. Ya itu nanti bisa disimulasikan. Bahkan Ya. kalau teman-teman punya hitungan sendiri random, mungkin udah cari ke sana sini tapi belum dapat hitungan yang ideal, bisa diadu ya. Boleh, silakan info aja ke Hasim. Ya udahlah, kalau intinya kalau masalah hitung-hitungan langsung otak Om Hasim aja. Jangankan hitungan, teman-teman ada masalah di data pun beliau bantuin. Siap, sampai mau jual kembali pun nantinya bisa. Itu kita awal terus. Jadi long lasting ya Om. Betul sekali. Nah, Om, kalau ada teman-teman yang pengen beli mobil, kadang-kadang terkendala sama data selain datanya. Oke. Anggaplah kalau data jelek nanti bisa dibantu ke leasing-leasing tertentu lah ya. Betul. Tapi kalau kayak mungkin kayak rumahnya masih ngontrak, Bisa. KTP daerah, Ya. Bisa Om. bisa juga. Bisa. Kita pastikan bisa, tapi info di awal ya. Termasuk kalau di awal ngebicarain masalah di tambahan bonus, mungkin ada yang minta talang air, Ya. apa namanya rear upper spoiler. Nggak perlu belakang. dibicarakan, kita berikan itu mah. Ah, serius? Kalau kayak talang air, rear upper spoiler aman lah. Enaknya kalau beli di Dewi Sartika gini guys. Begitu-begituan tuh udah nggak masuk perlu aren, diminta. nggak masuk aren negosiasi lagi, itu mah udah langsung pasti dikasih buat Siap. teman-teman. Jadi enaknya gitulah. Boleh. Tapi kalau teman-teman punya request lain, nggak apa-apa dibicarakan di awal Ya, aja ya. betul. Mungkin setiap orang kan kebutuhannya mungkin beda-beda ya. Betul. Kita komit di awal. Nah, komit di awal aja termasuk ngomongin Siap. data, simulasi, checklist dan lain-lain. Ya. Nah, terus kalau seumpama ada teman-teman yang pengen tuker tambah nih Om, Tukar tambah. gimana tuh? Itu bisa. Dari semua brandnya, bukan dari Suzuki, let's say mungkin dari merek lain lah gitu. Oh iya, aman Om. Nggak masalah. All brand bisa, teman-teman. Jadi memang yang kalau memang mau ke showroom, kita ada vendor yang memang standby ya Om ya. Setiap harinya ada yang standby. Kalau mau teman-teman ada waktu ke showroom, boleh silakan. Tapi kalau memang tidak sempat dari rumah, tinggal kirim aja foto-fotonya Om.
foto-foto tampilan luar dalam berikut kilometer dan speknya. Nanti kita bantu estimasi angka harga pasarnya. Oke. Gitu teman-teman, boleh cari dulu angka pasar berapa nih. Saya jamin lebih tinggi. Dan dipastikan ini juga semuanya resmi langsung dari Suzuki-nya ya Om? Ya, betul sekali. Nah Om, ini kan bulan ini lagi ada yang menarik nih, IMS. Oh iya, betul. Kadang gini nih, kendalanya gini nih. Gimana? Di IMS itu kan emang promonya bagus-bagus nih. Ya. Karena event-event gitu kan. Ya, event besar ya. Kadang-kadang gue pribadi, gue males nih kalau harus desek-desekan, bayar parkir, bayar tiket masuk, belum apa-apa udah keluar duit bajak. Ada solusi nggak? Ini pasti ada lah Om. Di Dewi Sartika dengan Hasim pasti ada. Jadi teman-teman yang memang nggak ada waktu yang seperti halnya tadi Om Maktum bilang ya, ya beli karcis, beli apa, bensin, belum makan lain-lain. Itu teman-teman cukup duduk di rumah atau mau ke showroom sama aja. Saya pastikan sama aja. Karena kita pun diikut sertakan terkait event itu. Jadi teman-teman bisa dapat benefit apa yang ada di event tanpa harus datang ke event tuh bisa ya? Betul sekali. Lewat Om Hasim di Dewi Sartika. Ini yang menarik sih guys. Nanti untuk detailnya gimana langsung kontak Om Hasim aja. Boleh, siap. Om, kalau mau test drive gimana? Test drive kita all type ready. Sampai mulai dari XL7, Grand Vitara, ya Baleno, Carry Pickup. Itu Jimny ready. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin mau test drive, apapun unitnya dikonsultasikan aja, nanti janjian sekali. Aja Om. Ya. Nggak harus datang ke sini kan? Nggak harus, teman-teman bisa standby di rumah atau tempat nongkrong, nanti kita bawakan unitnya. Oh, event dibawain ke rumah. Siap. Test drive dibawain ke rumah. Siap. Bahkan kalau mau SPK pun nggak harus datang ke sini, cukup dari telepon juga bisa. Betul. Sama unit Jimny Om yang 5 pintu nih, kita ready beberapa ya. Jika memang teman-teman berkenan, info aja. Ready. Statusnya ready? Ya, statusnya ready untuk yang 5 pintu ya Om. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu indan lama lah. Servis warantinya kalau SL7 Zeta nih gimana nih? Kan kalau yang build up tuh nggak dapat oli, spare part. Kalau ini? Oh iya betul. Nah untuk XL7 atau R3 yang CKD lah Om. Oh, rakitan Indonesia lah ya. Betul. Nah itu free terkait jasa servis, kemudian part, oli, gasket, busi itu kurang lebih 30 bulan atau 50.000 kilometer. Oke, berlaku di semua bengkel resmi Suzuki ya? Nasional, berlaku nasional. Itu menarik. Jadi teman-teman nggak harus keluar duit lagi tuh. Betul sekali. Kalau ada yang mau lihat katalog digital atau IG, medsos? Oh iya, boleh Om ke IG Hasim ya Om. Oke. Di Hasim Suzuki SBTDS. Nah, boleh lihat ke situ untuk lihat track recordnya, atau kalau mau lebih fast respon, teman-teman langsung chat atau telepon Om Hasim aja di WA ya Om ya? Boleh. Standby terus kan? Pasti nggak pernah tidur kan? Tidur sih Om. Oh, tapi kapanpun teman-teman pasti direspon lah. Pasti direspon lah, pasti fast respon. Ada lagi yang mau disampaikan Om? Mungkin itu aja ya Om ya. Itu aja. Detailnya nanti boleh langsung aja. Nah, langsung kontak Om Hasim aja. Buru-buru ya, mumpung eventnya masih ada nih. Betul sekali. Makasih banyak Om ditunggu WA. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut unit yang kita review lagi guys. Yuk. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngambil mobil itu kalau range-nya di bawah 200 ke bawah mungkin ngambilnya ya LCGC kali men ya. LCGC, mobil second. Ya, gitu. Ini saran aja. Tapi kalau teman-teman bisa nyampe ini kan harganya di tadi dia bilang di 270-an ya kurang lebih ya. Betul. Dia masih di bawah 300 lah dipotong cashback. Nama sedikit tuh dari teman-teman tadinya ngambil LCGC, nama sedikit ya men ya. Yoi. LCGC sekarang udah 200 lebih loh. 202. Regulasinya naik ya. Betul. Kan tadinya di bawah 200 kan. Betul. Ini mobil sekali potong. Wah, apalagi kalau teman-teman bisa dapat unit 2024 tadi kayak yang kata Om Hasim bilang. Daripada itu kan mendingan ini gitu maksudnya. Oke, dengan budget minim teman-teman dapat tampilan di bagian dalam setidaknya ya menurut gue cukup mewah. Apa jok kombinasi tuh ada bahan kulit sama bahan fabric gitu ya. Konsepnya semi bucket. Terus di bagian dashboard ada bahan finishing ini nih apa ada namanya dark charcoal sama silveran dan dua part ini nyambung terus sampai ke bagian door trim. Jadi menurut gue ini lebih mewah lah. Walaupun ya memang tidak ada kulit-kulitan gitu di bagian setir. Tapi menurut gue nggak masalah. Ini kan budgetnya minim ya. Minim. Woi budget minim aja jangan terlalu ngarep banyak dikasih segini menurut gue udah alhamdulillah. Atau kalau teman-teman mau lebih teknis lagi, compare aja sendiri, compare mandiri namanya. Wow, kompor. Kayak swab ya, swab mandiri. Jadi apa yang teman-teman dapat dengan uang yang teman-teman keluarkan, ini menurut gue lebih dari cukup gitu maksudnya gitu. Belum lagi fitur-fiturnya juga di sini menurut gue cukup lah. Di bagian setir ada pencet-pencetan untuk audio steering switch, Bluetooth, teleponi ada di bagian sini. Tuas lampu, wiper normal standar, terus tampilan di speedometer juga standar sih. Tapi MID-nya lumayan gede di bagian tengah menurut gua. Terus di sini ada manual leveling. Dia fungsinya itu buat naik nurunin sorot lampu. Jadi itu memudahkan juga. Itu salah satu fitur yang menurut gua oke sih ya. Ke bagian head unit juga dia sudah bisa terkoneksi ke smartphone dengan mudah juga. Bisa mirroring. AC juga sudah digital dan ada max AC-nya. Walaupun bukan auto climate, nggak ada masalah sih menurut gua. Dengan balik lagi dengan budget minim dapat max AC ruhai ya. Ruhai. Terus ini otomatis konvensional. Ini yang tadi gue bilang ya. Gue bersaksi lah. Ini otomatis konvensional enak sih. Dan awet men. Awet. Lebih utama itu sih.
Jadi kalau ngomongin durability, tarikan juga enak menurut gua. Handbrake mechanical, tidak ada glove box di bagian atas, standar Sun visor dan lain-lain. Tapi poinnya di bagian sini lengkap lah. Belum lagi memang kelengkapan untuk keselamatan juga cukup ya. Ada airbag, ada rem cakram, ABS, seat belt, headrest, semuanya juga lengkap sih. Jadi memang nggak pakai sensing-sensingan. Ya lo lihat aja harganya. Tapi apa yang teman-teman dapat, setidaknya bukan cuma dari desain, dari kelengkapan dan terutama dari sisi keselamatan juga masuk dalam kategori cukup. Ada yang bilang gue brand ambassador Suzuki gak sih? What? Kalau iya sih alhamdulillah sebenarnya ya. Alhamdulillah. Maksudnya bisa dapat bayaran apa enggak sih? Gua nggak jadi brand ambassador atau agak. Gue cuma ngasih ini aja, ngasih pandangan hidup ya. Falsafah. Udahlah, lanjut. Dengan budget minim nih ya, untuk mobil keluarga teman-teman dapat lumayan sih menurut gua. Pertama, ini bisa 3 baris kan, berarti bisa nampung 7 orang dewasa, benar-benar 7 orang dewasa bisa masuk. Dipakai berdua, ini bisa ada armrest kelengkapannya ya. Nah yang gue suka nih, yang fungsional aja lah ya, karena teman-teman juga kalau dibahas, bukan ground clearance, apa namanya, legroom, headroom, apa, tinggal sejengkal, gitu udah bosan kali men ya. Bosan. Yang fungsional aja guys, contoh di kaki ini nih salah satunya. Sekarang rata-rata mobil penggerak depan ya, yang penggerak belakang masih ada sih, walaupun sekaku itu. Tapi kalau penggerak depan kan idealnya harusnya nggak pakai tunneling gitu katanya. Tapi banyak sekarang mobil penggerak depan yang tunnelingnya gede-gede men. Banyak. Nah si XL7 ini salah satu mobil keluarga dengan penggerak depan yang ada tonjolannya tapi kecil, nggak yang flat banget ya. Tapi menurut gue ini cukup bikin suasana terutama di bagian kaki sini jadi lebih lega guys. Itu satu yang fungsional ya. Yang kedua men, apalagi ya, double blower, mas semua juga double blower kali ya. Oh ini kita ke bagian belakang. Nih guys, gue mau bahas masalah yang fungsional aja lah. Yang di real life lo benar-benar bisa memaksimalkan itu untuk menjadi suatu kenikmatan yang ruhai, yang hakiki guys. Nih ya, aduh. Bayangkan di depan gua sana tuh lautan. Gue duduk di bibir pantai, terus tiba-tiba ada gempa di tengah laut, gue amit-amit, enggak. Pantai gitu, sunset, terus gue di belakang sini. Ini nggak dirubah nih, ini kan tadi buat penumpang, tapi di sini dikasih kasur gitu, gue nyantai begini tuh. Ngambil ngeliatin pantai. Kenapa gue bisa senyaman itu? Karena ini rata di belakang tuh. Pelipatannya 50-50. Kalau memang mau dipakai setengah juga bisa. Tapi kalau mau nyantai mah pinjem dulu lah, ini diratain. Kasih kasur lantai, ngopi. Kadang-kadang nih, tadi kalau lu kayak camping lah gitu, lu bisa beli tendanya, tenda yang nyambung sampai ke belakang sini guys. Jadi di sini lu bisa tetap tidur, di sini buat masak-masaknya. Bisa. Asli, kalau dapat mobil keluarga 3 baris ketiganya bisa diratain bareng sama bagasi dan cukup lega, rata. Itu suatu kelebihan menurut gua. Jadi teman-teman opsinya ya, apalagi mau mudik nih semua, mau lebaran men, atau jalan-jalan kemana, di belakang bisa difungsikan untuk bagian yang tidur-tiduran, apalagi kalau punya anak kecil. Barang-barang semua taruh di atas, itulah fungsinya dari roof rail. Teman-teman tinggal tambahin roof rack atau roof box, itu lebih rapi. Tapi kalaupun enggak, ada roof railnya tetap bisa ditaliin. Barang di atas semua di sini buat istirahat. Fungsional, budget minim. Sebenarnya mah ya kalau kita beli mobil dengan budget minim tapi dapatnya banyak, itu aja udah no debat sih. Tapi kalau bisa nambah-nambah fungsi-fungsi yang kayak tadi, yang di real life lu bener-bener bisa pakai itu, menurut gue itu suatu benefit yang lebih dari cukup. Yang minat langsung kontak Om Asim aja. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja, nggak harus selalu otomotif. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.